pertama, soda. Mau soda itu berwarna biru, merah, soda diet, soda zero calorie, semua jenis soda itu bener-bener aku hindari dan berhenti konsumsi sama sekali. Kenapa? Satu kaleng soda itu biasanya bisa mengandung 7 sampai 9 sendok teh gula. Bayangkan kamu datang ke rumahku, terus aku kasih kamu minuman teh, lalu aku masukin 9 sendok teh gula di sana. Pasti kamu bakal bilang, ini apaan nih dokter, kok ngasih aku minuman dengan 9 sendok teh gula? Mau membunuh aku apa? Dan itulah yang terjadi ketika kamu mengkonsumsi minuman bersoda nih teman-teman. Gula sebanyak itu dalam soda bisa meningkatkan lonjakan glukosa dan menciptakan beban besar ke metabolisme tubuh kamu. Hormon-hormon tubuh seperti insulin itu harus bekerja keras untuk menstabilkan gula darah dan merubahnya menjadi energi. Tapi kalau itu terjadi terus-menerus, tubuh mulai kelelahan dan sistem tubuhmu mulai rusak nih teman-teman. Pasti kamu sekarang mikir, oke, kalau soda biasa banyak gulanya, boleh dong berarti minum soda diet? Masalahnya nih teman-teman, soda diet ini rasanya tetap manis ya, bukan rasa tawar. Kalau kalian mau beli soda yang tawar itu yang warna bening bener-bener gak ada rasanya sekali, itu baru soda murni ya. Tapi kalau soda diet itu rasanya tetap manis karena dia menggunakan pemanis buatan nih teman-teman. Walaupun kalorinya nol, tapi pemanis buatan inilah yang bisa menipu tubuh kamu. Pemanis buatan ini bisa mengandung aspartam atau sukralosa. Ini bisa mengganggu mikrobioma usus kalian nih teman-teman. Jadi mereka bisa membunuh bakteri baik yang seharusnya bisa bantu cerna makanan dan jaga sistem imunitas kamu. Sayangnya, dia malah merusak ekosistem dalam usus, sehingga bisa menurunkan metabolisme tubuh, kamu jadi gampang gemuk, gula darah nggak stabil, yang sama sekali nggak ada efek positifnya. Jadi meskipun soda diet ini nggak ada gulanya, kamu tetap bisa naik berat badannya karena tubuhmu nggak bisa memproses makanan dengan baik akibat mikrobioma ususnya diganggu dengan pemanis-pemanis buatan tadi. Nah, inilah kenapa banyak studi yang menunjukkan bahwa orang yang sering minum soda diet tetap mengalami kenaikan berat badan, tetap mengalami obesitas, karena bukan hanya karena gula dalam soda, tapi bisa karena pemanis buatan dalam soda tersebut. Itulah alasannya kenapa soda benar-benar aku hilangkan dari daftar makanan yang aku konsumsi nih teman-teman. Halo semuanya, kenalin aku Emma, seorang dokter, mental health survivor, dan hipnoterapis yang siap menjaga kesehatanmu secara holistik. Kali ini aku akan sharing ke teman-teman tentang 5 makanan yang aku hilangkan dari daftar makananku selama aku menjadi dokter yang fokus menjaga kesehatan tubuh secara holistik. Yang kedua, snack-snack bar yang ada lambang-lambang diet dan bilang snack itu sehat. Kamu pasti sering lihat ya, banyak kemasan dengan gambar oat, kacang-kacangan, buah kering, terus tulisannya natural, real ingredients, healthy energy bar, rendah gula, dibuat untuk orang-orang yang ingin diet, jadi makan rendah kalori. Tapi coba deh, balik kemasannya. Lihat daftar bahannya. Di situ kamu bakal ketemu hal-hal seperti emulsifier, yaitu bahan perekat untuk menyatukan semua isi bar itu supaya nggak hancur. Lalu pemanis buatan, karena kalau cuman dari kurma, madu, atau cranberries, itu biasanya manisnya nggak cukup. Jadi ditambahkan pemanis buatan agar memenuhi hasrat manismu. Lalu pewarna buatan, supaya tampilannya lebih menggoda ya, warnanya cerah, terus menarik, itu biasanya ditambahkan pewarna buatan. Dan kalian bisa lihat jelas bagian ingredients-nya. Dan ini bukan cuman di snack-snack bar aja, kamu biasanya bakal temuin ini di kacang-kacangan kemasan, misalnya di kacang almond, kacang mente, yang kelihatannya sehat, tapi ternyata dia ditambahin perasa, pewarna, dan pengawet, serta pelengket di sana, agar kamu menjadi ketagihan dan kepengen beli produk itu terus. Dan zat-zat ini yang nggak kamu ketahui namanya ini bisa meningkatkan stres oksidatif, memicu peradangan,
mengganggu mikrobioma usus kamu. Makanya ini yang bikin dulu aku tuh sering banget jajan snack-snack sehat kayak gini ya, snack-snack diet, tapi berat badan aku nggak turun-turun teman-teman. Tetap aja gemuk, tetap aja susah untuk menurunkan berat badan. Ya karena makanan-makanan yang aku konsumsi itu ultra processed food, pemanis buatan, pewarna buatan, perasa buatan yang mengganggu kerja ususku yang akhirnya bikin aku nggak sehat nih teman-teman. Jadi sejak aku fokus dengan kesehatan holistik, aku lebih memilih makanan-makanan alami yang aku beli di pasar. Kayak jagung, kacang rebus, kacang kedelai rebus, jeruk bali, apel, rambutan, salak, tuh lebih aku pilih dan lebih aku makan daripada harus nyetok snack-snack bar sehat yang malah bisa mengacaukan sistem metabolisme tubuh aku. Selanjutnya, daging olahan. Dulu pada waktu SD SMP, mamaku sering gorengin nugget, sosis, karena lebih mudah, efisien, dan cepat untuk dikonsumsi ya. Tinggal goreng-goreng, langsung diseduhkan, bisa langsung dimakan. Tapi setelah aku menjadi dokter yang fokus menjaga kesehatan secara holistik, aku sadar bahwa makanan-makanan itu yang ultra processed food terdiri dari daging olahan itu tuh diracik dijadiin satu, bahan-bahannya nggak tahu dagingnya apa, dari daging, kulit, tulang dijadiin satu, terus dikasih pengawet, dikasih zat aktif, dicampur dengan tepung lagi, dicampur dengan pelengket yang benar-benar bahan-bahannya ini bisa mengacaukan sistem metabolisme tubuh kamu. Bahkan WHO secara resmi mengklasifikasikan daging olahan sebagai karsinogen kelas 1. Artinya, resiko ini pasti terkait dengan kanker, terutama kanker usus besar. Bukan mungkin lagi ya, bukan mungkin, tapi sudah jelas pasti terkait dengan resiko kanker usus besar. Ini termasuk dengan sosis, ham, nugget, hotdog, pepperoni, salami, ini semua termasuk produk daging olahan yang dapat meningkatkan resiko kanker. Kenapa kok bisa seberbahaya itu nih teman-teman? Karena dalam prosesnya, daging olahan ini mengandung nitrat dan nitrit sintesis yang dalam tubuh bisa berubah menjadi zat pemicu kanker, mengandung pewarna buatan, dan bahkan mengandung zat pengikat daging yang susah untuk diproses oleh tubuh. Ya, kalau kamu cuma makan sekali, 2 kali dalam sebulan, itu masih oke lah ya. Cuman masalahnya sekarang ibu-ibu, bahkan aku sendiri dulu, karena saking gampang banget bikinnya, tinggal goreng udah jadi, ini bisa dijadikan makanan setiap hari, sanggup sekolah setiap hari, sanggup kerja setiap hari. Dan disinilah bahayanya teman-teman. Jadi kalau kamu emang bener-bener ingin sehat, jaga umur panjang, sebaiknya hindari makanan daging olahan ini. Selanjutnya, air dalam botol plastik. Aku nggak bilang air itu nggak sehat ya. Air itu sangat menyehatkan dan kita butuh air. Tapi permasalahannya adalah botol plastiknya. Ternyata botol plastik ini bisa mengkontaminasi air di dalamnya dengan mikroplastik. Kita nggak bisa lihat oleh mata, nggak bisa cium baunya juga. Tapi bisa kita minum setiap hari sedikit demi sedikit dan masuk ke metabolisme tubuh kita. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa rata-rata manusia ini mengkonsumsi partikel mikroplastik setara 1 kartu kredit setiap minggunya. Dulu kita kira, tubuh kita bisa kok ngeluarin mikroplastik itu keluar bersama dengan pup. Tapi ternyata enggak nih teman-teman. Faktanya mikroplastik itu sudah terdeteksi di pembuluh darah manusia. Bisa nyangkut di otak, di testis, di air mani, bahkan bisa menyumbat di pembuluh darah kita. Jadi ada studi dari Italia di mana para ahli saraf dan ahli jantung di sana itu melakukan operasi pembuluh darah pada pasien yang terkena stroke. Pada waktu mereka membersihkan plak di otaknya, mereka menemukan partikel plastik tertanam di dalam plak itu. Dan data dari studi menunjukkan bahwa orang yang punya plastik dalam pembuluh darahnya punya resiko stroke dan serangan jantung fatal 4 kali lebih tinggi. Gila banget kan? Jadi penyumbatan pembuluh darahnya bukan hanya karena kolesterol tinggi, bukan hanya kalsium tinggi, tapi karena plastik. Terus harus gimana dong? Kebanyakan dijualnya adalah botol air mineral dalam plastik. Kalian bisa contoh langkah-langkah yang aku lakukan. Yang pertama, jangan beli air mineral dalam plastik kecuali benar-benar butuh.
kalau mau pakai botol plastik yang lebih ringan, yang bisa digunakan berkali-kali dan bebas BPA. Atau kalian bisa beli botol kaca dan termos logam. Ini bisa meminimalisir resiko kamu terkena mikroplastik. Jangan panaskan makanan dalam wadah plastik, apalagi jangan pakai plastik wrap. Lalu di rumah, jangan kebiasaan nyimpen wadah-wadah plastik yang sekali pakai ya. Apalagi yang sudah kusam dan berubah warna. Gantilah dengan kaca ataupun keramik nih teman-teman. Kita memang nggak bisa menghindari mikroplastik 100% karena sekarang mikroplastik itu faktanya ada di udara, di makanan laut, bahkan ada di garam kita. Tapi kita bisa mengurangi frekuensinya yang masuk ke dalam tubuh kita pada makanan-makanan yang jelas-jelas bisa kita kontrol konsumsinya ya teman-teman. Selanjutnya gelas kertas dan mie yang menggunakan styrofoam. Gelas kertas ini sering digunakan untuk beli kopi di kafe-kafe atau di acara-acara besar ya. Biasanya kopinya masih panas, dituangkan ke gelas kertas ya. Atau mie instan yang dibungkus sama styrofoam tinggal dituang air panas aja, itu juga bener-bener aku eliminasi. Kalau bisa nggak beli itu sama sekali. Nah, mungkin kamu pikir, ah ini cuma gelas kertas kok, aman dong, bukan plastik. Nah, justru inilah yang menyesatkan nih teman-teman. Gelas kertas itu sebenarnya dilapisi plastik di bagian dalamnya agar tidak tumpah airnya, tidak meresap kemana-mana. Ya kalau kamu berpikir secara logika, kertas itu menyerap air ya. Jadi nggak ada kertas yang kebal dari air. Agar gelasnya tidak bocor, akhirnya dilapisi plastik di dalamnya. Dan ketika terkena air panas, jelas aja dong itu bisa menjadi mikroplastik. Kopi campur mikroplastik nih. Studi menunjukkan bahwa minuman panas dalam gelas kertas sekali pakai bisa mengandung ribuan partikel plastik mikroplastiknya per gelas nih. Dan kalau kamu minum kayak gitu setiap hari, apalagi kalau kamu biasa beli kopi atau teh panas, langsung pergi gitu ya. Bayangkan berapa banyak plastik yang masuk ke tubuhmu dalam sebulan, dalam setahun. Dan ini nggak berhenti di minuman ya. Kita juga sering mengkonsumsi mie instan atau sop panas yang disajikan langsung dalam wadah styrofoam atau kontainer plastik keras tipis. Nah, mie instan cup yang tinggal dituang air panas ke dalamnya itu memang praktis teman-teman. Tapi kamu tahu nggak, saat air mendidih masuk ke dalam styrofoam atau plastik lunak itu bisa mempercepat pelepasan zat kimia berbahaya seperti BPA, sitren, talates, dan zat-zat ini sudah dikaitkan dengan gangguan hormon, kanker, dan masalah metabolisme lainnya. Apalagi kalau kamu diamkan beberapa menit, baru kamu konsumsi, ya semakin banyaklah mikroplastik di dalamnya. Jadi, yang perlu kamu lakukan kalau beli kopi di luar, pakailah tumbler sendiri. Lalu hindari gelas kertas, hindari gelas plastik untuk makan makanan yang panas. Kalau beli mie instan pun jangan cari yang ada styrofoamnya. Kalau dari styrofoam, sediakan mangkuk sendiri agar kamu bisa mengkonsumsi makanan itu bebas dari mikroplastik. Nah, itulah tadi 5 jenis makanan yang benar-benar aku eliminasi dari list daftar makananku selama aku menjadi dokter yang fokus untuk menangani kesehatan secara menyeluruh teman-teman. Kalau kalian ada pertanyaan atau ada yang ingin diskusikan, silahkan tuliskan di kolom komentar dan teman-teman see you di video lanjutan ya. Dadah!